Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi seperti saya sudah sampaikan tadi, kami mohon maaf karena ada gangguan jaringan internet sehingga kebaktian yang mestinya diselenggarakan pagi tadi itu tidak bisa kami laksanakan, dan karenanya kami membuat kebaktian alternatif pada siang hari ini. Dan sekarang kita akan mendengar firman Tuhan. Seperti diumumkan sebelumnya bahwa saya akan menyampaikan atau melanjutkan seri khotbah tentang Menara Babel bagian yang kedua. Tapi karena kondisi maka Menara Babel bagian yang kedua baru akan disampaikan pada kebaktian-kebaktian yang akan datang. Dan hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu bagian firman Tuhan. Beberapa hari yang lalu kita baru memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan satu hal yang perlu kita cermati adalah bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia sempat memberikan satu kalimat penting kepada murid-muridnya. Dan itu tercatat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat 8 beginilah bunyinya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara-saudara, saya mau mengajak kita belajar dari bagian ayat ini, dan yang akan menjadi fokus saya adalah pada kata-kata kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksiku. Saya tidak akan berbicara soal kamu akan menerima kuasa, karena itu berkaitan dengan hari Pentakosta. Juga saya tidak membicarakan di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Tapi saya akan fokus pada kata-kata kamu akan menjadi saksiku. Nah, untuk memahami bagian atau frase ini, saya akan menjelaskannya secara detail kata demi kata. Pertama, kita mau melihat kata kamu. Kamu adalah saksiku. Nah, kalau dikatakan kamu adalah saksiku, siapa kamu di sini di dalam ayat ini? Kalau kita melihat konteksnya maka jelas di sini kamu itu menunjuk pada murid-murid Yesus atau pada para rasul minus Yudas Iskariot. Dan itu jelas dinyatakan di dalam ayat 2 dari Kisah Rasul pasal 1. Sebelum itu dia telah memberi perintah oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Nah, jadi kamu di situ itu adalah para rasul. Kamu akan jadi saksiku, berarti para rasul itu akan menjadi saksi Tuhan. Mengapa para rasul yang menjadi saksi? Karena mereka lah yang bersama-sama dengan Yesus selama dia hidup di dunia ini. Mereka juga lah yang melihat sendiri apa yang dialami, apa yang dilakukan oleh Yesus. Kalau kita membaca di dalam Kisah 10 ayat 39 sampai 42 dikatakan begini. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia di kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa dia menampakkan diri. Bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi. Yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah dia bangkit dari antara orang mati, dan dia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Jelas di sini dikatakan bahwa para rasul itu mereka makan dan minum bersama-sama dengan Yesus. Mereka tahu siapa Yesus, mereka mendengar ajaran Yesus, mereka melihat apa yang Yesus lakukan, mereka mendengar apa yang Yesus katakan. Itulah sebabnya maka mereka memang layak menjadi para saksi. Para saksi adalah mereka yang harus mengalami langsung sebuah perjumpaan dengan Kristus. Itulah sebabnya pada waktu para rasul mencari pengganti dari Yudas Iskariot, syarat dari pengganti itu adalah dia harus berkumpul bersama para rasul sewaktu Tuhan Yesus masih ada di dunia ini. Di dalam ayat 21 dan 22 dari Kisah pasal 1. Jadi harus ditambahkan kepada kami
seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Senantiasa datang berkumpul dengan kami. Ayat 22, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Jadi saudara-saudara, perhatikan bahwa untuk menjadi seorang rasul, syaratnya pernah hidup dan menyaksikan Kristus secara langsung seperti murid-murid Yesus. Itu berarti bahwa sangat terbatas orang yang bisa disebut sebagai rasul pada saat itu. Apalagi pada masa sekarang. Bahkan pada masa sekarang harusnya adalah mustahil orang menjadi rasul. Jelas bahwa jabatan rasul sangat eksklusif, terbatas dengan syarat yang demikian. Dan karena itu juga bahwa Paulus itu sendiri itu banyak dipersoalkan kerasulannya. Tapi dia sendiri selalu bersaksi bahwa dia memang mendapatkan sebuah penglihatan khusus. Dia memang mendapatkan sebuah penyataan khusus dari Tuhan. Dan karenanya dia memang layak jadi rasul. Nah, karena itu saudara-saudara, kembali kepada poin saya adalah bahwa syarat menjadi saksi itu adalah mereka yang mengalami langsung, melihat langsung, merasakan langsung waktu Yesus ada di dalam dunia ini. Nah, tetapi saudara-saudara, kalau kita bisa melihat bahwa kamu di situ itu menunjuk pada para rasul, berarti apakah untuk menjadi saksi Tuhan itu hanya boleh rasul-rasul saja? Apakah kita tidak boleh menjadi rasul, tidak boleh menjadi saksi Tuhan seperti para rasul? Nah, memang dari konteks kita bisa melihat bahwa yang menjadi saksi, kamu adalah saksiku, itu bicara soal rasul-rasul. Tetapi kalau kita melihat juga bahwa ternyata di dalam kitab suci ada orang-orang yang bukan rasul, tidak termasuk ke dalam kelompok para rasul, tapi mereka juga disebut sebagai saksi. Kita lihat bahwa pada waktu gereja mula-mula kesulitan di dalam pelayanan diakonia, mereka mengangkat beberapa orang untuk mengurus pelayanan diakonia, dan salah satunya adalah Stefanus. Berarti Stefanus itu adalah seorang diaken. Stefanus bukan rasul, dia adalah seorang diaken. Tetapi saudara-saudara, di dalam Kisah pasal 2 ayat 20 dikatakan, 22 ayat 20, dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ. Kata Paulus dalam Kisah 22. Dan ketika darah Stefanus saksimu itu, berarti kita bisa lihat bahwa Stefanus itu diaken, dia bukan rasul, tapi dia disebut sebagai saksi. Lalu Wahyu pasal 2 ayat yang ke-13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada waktu zaman Antipas saksiku. Di sini Antipas disebut sebagai saksiku, saksi Tuhan. Berarti tadi Stefanus bukan rasul, tapi disebut saksi. Sekarang Antipas, dia juga bukan rasul, tapi dia disebut sebagai saksi. Dalam Wahyu 17 ayat 6. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Di sini yang disebut sebagai saksi-saksi Yesus itu adalah para martir. Sehingga jelas bahwa mereka bukan rasul, tapi mereka juga disebut saksi. Nah, kalau begitu apa yang mau saya katakan? Bahwa di dalam Kisah pasal 1 ayat 8 konteksnya yang disebut saksi adalah rasul. Tapi ternyata kalau kita melihat bagian kitab suci yang lain, orang yang bukan rasul seperti Stefanus, seperti Antipas, seperti para martir, mereka juga disebut sebagai saksi-saksi Tuhan. Maka di sini kita dapat simpulkan bahwa saksi Tuhan itu memang tidak terbatas pada para rasul. Maka kalau dikatakan kamu adalah saksiku, para rasul adalah saksi. Orang-orang percaya juga adalah saksi Tuhan. Saya adalah saksi Tuhan. Saudara juga adalah saksi Tuhan. Asal saudara adalah orang yang percaya kepada Kristus, asal saudara adalah orang yang beriman kepada Kristus, maka sesungguhnya saudara dan saya adalah saksi-saksi Tuhan di dunia ini. Kamu
adalah saksiku. Kamu, para rasul, dan semua orang percaya. Ini kata kamu. Sekarang yang kedua yang akan saya bahas adalah menjadi saksi. Kamu akan menjadi saksi. Secara eksplisit dikatakan bahwa para murid dan juga kita semua menjadi saksi Tuhan. Apa itu saksi? Seorang saksi adalah seorang yang mengetahui dengan persis segala perkara. Dan dia bercerita tentang perkara yang dilihatnya atau yang diketahuinya. Itulah sebabnya kalau kita lihat di dalam kasus-kasus pengadilan. Orang jadi saksi itu dia tahu persis perkaranya. Entah dia lihat, dia dengar sendiri. Maka seorang saksi haruslah seorang yang mengalami langsung. Orang yang mengetahui sesuatu kebenaran tentang perkara yang hendak disaksikan. Dia tahu persis dan dia mau menceritakan. Itu saksi. Kalau kita memperhatikan ayat Kisah pasal 1 ayat 8 ini. Di dalam terjemahan Contemporary English Version dikatakan. Then you will tell everyone about me. Then you will tell everyone about me. Tell everyone. Bercerita, bersaksi kepada setiap orang tentang aku. Karena itu saudara, apabila kita disebut sebagai saksi Kristus, berarti kita mengetahui sebuah kebenaran tentang Kristus, lalu kita mau membicarakannya atau menyatakannya atau memperkenalkan pada orang lain. Itu menjadi saksi. Kalau saudara tidak tahu apa-apa tentang Kristus, tidak ngerti apa-apa tentang Kristus, bagaimana bisa jadi saksi? Kalau saudara ngerti sesuatu tentang Kristus, tahu banyak tentang Kristus, tapi tidak mau bercerita kepada orang lain tentang Kristus, bagaimana bisa jadi saksi? Ada banyak orang mau cerita tentang Tuhan Yesus, tapi tidak ngerti apa-apa tentang Tuhan Yesus. Ada orang yang ngerti banyak tentang Tuhan Yesus, tapi tidak mau bercerita tentang dia. Maka dua jenis seperti itu tidak bisa menjadi saksi Kristus. Saksi Kristus ngerti sesuatu tentang Kristus dan mau menyatakannya. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Dia mesti tahu tentang Yesus, cinta kasih-Nya, dan setelah itu ku suka menuturkan. Itu baru bisa jadi saksi Tuhan. Jadi kalau saudara tidak tahu apa-apa tentang Yesus, saudara tidak bisa jadi saksi. Karena itu saudara harus belajar banyak kebenaran. Baca kitab suci, belajar kebenaran supaya ngerti tentang Tuhan Yesus. Setelah tahu banyak tentang Tuhan Yesus atau kenal Yesus secara pribadi, maulah menceritakan. Kalau tidak, maka saudara tidak bisa jadi saksi Kristus. Nah, satu hal yang perlu mendapat perhatian kita adalah bahwa Yesus tidak menyuruh murid-muridnya untuk bersaksi. Dia menyuruh mereka untuk menjadi saksi. Tapi dia suruh kita menjadi saksi. Kalau kita membandingkan ini dengan kata-kata dalam Yesaya 43:10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan. Kamu adalah saksi. Jadi kita tidak disuruh bersaksi, jadi saksi. Apa bedanya bersaksi dan menjadi saksi? Saudara-saudara, seorang bisa bersaksi tanpa menjadi saksi. Tapi dia tidak bisa menjadi saksi tanpa bersaksi. Sama seperti saudara bisa menghakimi orang lain tanpa menjadi hakim. Tapi saudara tidak bisa menjadi hakim tanpa menghakimi. Kalau saudara tidak pernah menghakimi, ya namanya bukan hakim, dan untuk apa jadi hakim? Tapi banyak kita menghakimi orang, tapi kita bukan hakim. Nah, kita bisa bersaksi tanpa menjadi saksi. Tapi kita tidak bisa menjadi saksi tanpa bersaksi. Itulah sebabnya Tuhan tidak menyuruh kita bersaksi.
Tapi Tuhan suruh kita menjadi saksi, karena di dalam menjadi saksi, otomatis kita harus bersaksi. Kalau kita hanya disuruh untuk bersaksi, pada saat mana kita bersaksi? Pada waktu kita beritakan Injil, kita bersaksi, atau pada waktu ibadah, atau di persekutuan, kita bangun, pembawa acara bilang, siapa yang mau bersaksi silakan bangun dan bersaksi. Sambil menunggu yang mau bersaksi, kita nyanyi, bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Lalu bangunlah Om Simon, lalu Om Simon mulai bercerita. Habis itu Om Simon bicara kira-kira 10 menit, Om Simon duduk dan lalu pembawa acara bilang, acara kesaksian selesai. Berarti bahwa bersaksi adalah kita bisa menyaksikan sesuatu di dalam ibadah, di dalam persekutuan, atau di dalam pemberitaan Injil. Tapi yang namanya menjadi saksi itu tidak pakai waktu. Kalau kita menjadi saksi, maka sebenarnya seluruh hidup kita itu adalah kesaksian. Dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita katakan, itu adalah kesaksian. Coba. Waktu saya menjadi pendeta, apakah saya menjadi pendeta hanya kalau saya khotbah? Apakah hanya pada saat saya membaptis saya jadi pendeta? Apakah waktu saya pegang roti dan anggur perjamuan saya menjadi pendeta? Tidak. Waktu saya berkhotbah saya adalah pendeta. Waktu saya baptis orang saya adalah pendeta, pimpin perjamuan saya adalah pendeta. Waktu saya nyetir mobil juga saya adalah pendeta. Waktu saya belanja di pasar itu juga adalah pendeta. Waktu saya olahraga itu adalah pendeta. Waktu saya bikin apa saja dan di mana saja, kependetaan itu melekat dengan saya. Maka menjadi saksi itu tidak terikat pada waktu-waktu tertentu atau aktivitas tertentu. Menjadi saksi artinya apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara lakukan, apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara katakan, semua itu adalah kesaksian saudara. Jadi kalau orang Kristen dikatakan menjadi saksi, berarti seluruh hidupnya adalah kesaksian. Bukan hanya pada saat dia cerita tentang Tuhan Yesus, atau dia memberitakan Injil, atau menceritakan sebuah pengalaman rohani. Tidak. Dengan kata lain, sekali lagi, sikap, perbuatan, dan tutur kata seorang Kristen adalah sebuah kesaksian di dalam memperkenalkan Yesus yang dipercayanya kepada orang lain. Sekarang coba pikirkan, apakah ketika saudara berbuat ini dan itu? Apakah ketika saudara berkendaraan? Apakah ketika saudara menawar jualan di pasar? Apakah ketika saudara ikut ujian di sekolah atau di kampus? Apakah ketika saudara memperlakukan pembantu di rumah? Apakah ketika saudara berpakaian? Apakah saudara bersikap terhadap tetangga, menghadapi orang-orang jahat? Orang dapat melihat Kristus di dalam hidupmu atau tidak? Jikalau tidak, maka saudara gagal menjadi saksi Kristus. William Barclay menceritakan tentang seorang yang namanya H.M. Stanley. Dan H.M. Stanley ini bertemu dengan David Livingstone di Afrika Tengah. David Livingstone ini adalah seorang misionaris yang membaktikan hidupnya dan pelayanannya di Afrika Tengah. Dan ketika H.M. Stanley bertemu dengan David Livingstone, dia sempat tinggal beberapa saat di rumahnya Livingstone. Dan setelah dia kembali, dia mengatakan satu kalimat begini. Jika saja saya tinggal bersama Livingstone lebih lama lagi, saya tidak perlu didorong menjadi Kristen. Walaupun saya tidak perlu didorong menjadi Kristen, walaupun dia tidak pernah berbicara tentang itu dengan saya. Maksud H.M. Stanley adalah, si David Livingstone tidak pernah membujuk Stanley untuk masuk Kristen. Tidak. Tapi rupanya kehidupan dari Livingstone sedemikian rupa sampai Stanley berkata, seandainya saya tinggal lebih lama dengan dia, saya tidak perlu diajak jadi Kristen, saya otomatis jadi Kristen. Itu berarti bahwa kehidupannya Livingstone berbicara lebih keras. Dia tidak bersaksi, tapi dia menjadi saksi di dalam kesehariannya.
Ingat bahwa melalui hidup kita, perbuatan kita sebagai seorang saksi, maka kita saksi dari Tuhan, maka nama Tuhan dipertaruhkan di sana. Saya sering mengangkat sebuah kisah yang menarik tentang seorang pebulu tangkis Indonesia yang namanya Christian Hadinata. Dia atlet nasional kita, dan dalam sebuah ajang dia akhirnya lolos sampai ke final, kalau saya tidak salah, untuk memperebutkan juara dunia. Dan dia sampai pada final, dan dia harus bertarung melawan lawannya dari negara lain. Dan dari babak-babak sebelumnya mereka selalu imbang, sampai tiba pada babak terakhir, babak penentuan. Pada babak penentuan pun mereka tetap dua-dua mengalami justru berkali-kali. Sampai sukar mencari pemenang, sehingga akhirnya pada satu titik di mana siapa yang gagal atau salah, maka lawannya otomatis yang menang keluar sebagai juara dunia. Dan terjadi rally yang panjang dalam pertandingan itu. Dan tiba-tiba pihak lawan smash. Begitu smash, jatuh pojok sana. Dan hakim garis mengatakan out. Begitu hakim garis mengatakan out, otomatis Christian keluar sebagai juaranya. Maka seluruh ofisial Indonesia langsung lompat bersorak-sorak kegirangan bahwa Christian Hadinata keluar sebagai juara dunia. Anehnya semua sudah loncat, Christian Hadinata tidak loncat. Tidak kelihatan gembira. Yang terjadi sebaliknya, dia pergi kepada Yuri, kepada wasit hakim garis, dan memprotes. Kenapa dia protes? Dia protes karena itu bukan bola out, itu bola masuk. Walaupun tipis, tapi itu masuk. Resikonya kalau bola masuk, yang jadi juara adalah lawannya. Dan terjadi diskusi yang panjang. Dan akhirnya Christian mampu meyakinkan Dewan Yuri bahwa bola itu masuk. Dan karena bola itu masuk, maka otomatis yang juara itu adalah lawannya. Semua ofisial Indonesia duduk kembali kebingungan. Dan pihak lawan bersorak-sorai. Dan Christian pun meninggalkan lapangan itu. Ketika dia meninggalkan lapangan itu, dia dicegah oleh seorang wartawan. Christian, mengapa kamu mengatakan bola masuk? Dia bilang, memang bola masuk. Tapi mengapa kamu harus mengatakan sekalipun bola masuk, kenapa kamu harus katakan dan kehilangan juara dunia? Kalau kamu diam pun semua orang mengatakan itu bola out. Lalu Christian melihat wartawan itu dan dia berkata, dengar baik-baik. Nama saya adalah Christian dan saya orang Kristen. Dan orang Kristen tidak boleh bohong. Christian Hadinata pun meninggalkan lapangan itu sambil meninggalkan wartawan itu dengan kebingungan. Tidak tahu mau katakan apa lagi. Nama saya Christian dan saya seorang Kristen. Christian Hadinata telah menjadi saksi. Di dunia dia, dunia badminton, dia telah menjadi saksi Kristus. Seorang yang bersaksi belum tentu menjadi saksi. Tapi seorang yang menjadi saksi, dia pasti dari hidupnya itu akan memperkenalkan Kristus kepada dunia ini. Karena itu dalam Matius 5:16 dikatakan, demikian hendaknya terangmu bercahaya depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara-saudara, saudara-saudaraku yang seiman, apakah saudara telah menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah hidup saudara, di rumah, di kantor, atau di mana saja saudara menjadi saksi? Kamu adalah saksiku. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Saya mau bahas kata saksi. Kamu adalah saksiku. Sekarang saya mau bahas kata saksi, sekalipun tadi saya sudah bahas itu. Tapi apa artinya jika seorang Kristen disebut sebagai saksi? Di sini saya akan menyoroti khusus kata saksi itu. Kata saksi ini yang muncul di dalam Kisah 1 ayat 8 itu dalam bahasa aslinya. Bahasa Yunani itu digunakan kata martus. Kamu adalah martusku. Dan saudara, menarik bahwa kata martus ini mempunyai akar kata yang sama dengan kata martir.
Martir itu adalah orang yang mati syahid atau dibunuh karena iman dan karena kesaksian tentang Yesus Kristus. Kamu adalah martusku. Sekarang saya menunjukkan bahwa memang artinya seperti itu. Dalam Kisah 22 ayat 20 yang tadi saya sudah baca. Dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan. Ayat ini di dalam terjemahan bahasa Inggris King James. Stefanus saksimu. Itu digunakan kata die martyr Stephen. Die martyr Stephen. Kata saksi itu digunakan kata martir. Lalu tadi juga saya kutip Wahyu 2 ayat 13 tentang Antipas. Dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku. Antipas saksiku yang setia kepadaku. Di dalam versi King James digunakan Antipas was my faithful martyr. Antipas martirku yang setia. Berarti memang saksi itu ada hubungan dengan martir. Martus. Seorang martir atau seorang yang mati syahid. Bagaimana hubungannya? Saya mau kutipkan kata-kata dari The Dictionary of Biblical Imagery. Dikatakan begini. Di dalam kitab Wahyu, kata Yunani untuk saksi, martir telah mengenakan makna yang lebih jauh ini. Para saksi yang memberi kesaksian tentang kematian Yesus yang menyelamatkan dapat memeteraikan kesaksian itu dengan kematian mereka sendiri. Lalu diberikan referensi beberapa ayat. Wahyu 6 ayat 9. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh. Perhatikan ini, mereka telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian mereka. Maka kesaksian mereka itu berhubungan dengan jiwa-jiwa yang telah mati dibunuh. Berarti memang para saksi ini adalah para martir. Terus Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Perhatikan ada kata-kata kesaksian mereka. Terus karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Kesaksian mereka, tapi lalu dikatakan mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai dalam maut. Artinya mereka rela mati. Mereka saksi dan rela mati. Lalu Wahyu 17 ayat 6. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Saksi-saksi Yesus, tapi dihubungkan dengan darah. Berarti itu kematian. Jadi apa arti semua ini? William Barclay mengatakan begini. Seorang saksi harus bersedia menjadi martir. Menjadi saksi berarti menjadi taat. Apapun risikonya. Benar saudara, seorang saksi Tuhan memang harus bersedia jadi martir. Apakah saudara mau jadi saksi Tuhan? Apakah saudara mau bersedia jadi martir karena kesaksian saudara? Apakah saudara siap dibunuh demi nama Yesus? Itu tentu tidak gampang. Kecuali Tuhan menguatkan kita. Kita pasti murtad di dalam penganiayaan yang sangat hebat. Tapi yang terpenting adalah kesediaan kita untuk itu. Jika memang Tuhan menentukan untuk itu pasti terjadi. Tidak semua orang diizinkan Tuhan menjadi martir atau mati dalam iman dan pelayanan kepada Tuhan. Tapi orang-orang seperti itu telah ditentukan. Pada waktu saya bertobat pertama kali dan terima Yesus, saking bersemangat luar biasa. Lalu saya berdoa, Tuhan, kalau boleh saya meminta, saya ingin mati sebagai seorang martir. Izinkanlah saya mati martir. Dengan hati yang bergelora kepada Tuhan. Setelah itu saya melayani Tuhan, lalu saya baca-baca buku, terutama buku dari John Fox, The Fox of Martyr. Yang menceritakan bagaimana pengalaman mati syahidnya, mati martirnya orang Kristen. Ada yang dipotong-potong, digergaji, mengerikan semua. Ada yang disula. Disula itu dijadikan sate. Jadi orang membuat kayu runcing, lalu ditusuk, minta maaf ditusuk dari lubang pantat, terus sampai ke tenggorokan.
Setelah itu dipajang-pajang seperti tiang pagar. Itu disula. Lalu saya lihat semua itu, saya ngeri sekali. Akhirnya saya jadi takut jadi martir. Akhirnya saya datang pada Tuhan, saya berdoa, Tuhan ralat Tuhan. Saya pernah minta Tuhan supaya jadi martir, tapi kalau boleh biar saya mati baik-baik saja. Ya. Tapi waktu saya doa minta jadi martir pun Tuhan tidak jawab apa-apa. Saya doa ralat juga Tuhan tidak jawab apa-apa. Jadi saya juga akhirnya sampai sekarang tidak tahu juga. Jadi ya semua serahkan kepada Tuhan. Saya hanya bisa lakukan apa yang saya lakukan, menjadi saksi Tuhan. Dan kalau menjadi saksi Tuhan artinya sedia jadi martir, saya bersedia kalau Tuhan menguatkan. Karena kalau Tuhan tidak menguatkan, saya pasti murtad di dalam aniaya besar atau serangan terhadap orang-orang Kristen. Tapi satu hal adalah, kalau kita memang menjadi saksi, kita harus siap untuk kemungkinan yang paling buruk. Kamu akan menjadi saksi. Sekarang keempat, terakhir. Kamu akan menjadi saksiku. Siapa ku di situ? Karena yang bicara Yesus, maka pastiku itu adalah Yesus. Kamu akan menjadi saksiku, saksi Yesus. Ini penting untuk ditekankan. Kita harus jadi saksi, tapi kita harus jadi Tuhan. Banyak orang bersaksi, tapi yang ditonjolkan bukan Tuhan, yang ditonjolkan adalah dirinya. Saya pernah ikut acara persekutuan doa dan lihat orang bersaksi. Dia mau bersaksi tentang pengalaman hidup masa lalu sampai akhirnya bertobat. Dia mulai cerita hidupnya dulu tukang mabuk, tukang curi, pokoknya segala macam kejahatan. Bahkan cerita mabuk juga cerita terlalu detail sampai habis minum mabuk merek apa ya. Lalu naik pohon juga dijelaskan itu pohon kepok ya. Lalu naik sampai ujung, sampai pohon patah, lalu dia jatuh, dia bangun, dia minum lagi. Cerita panjang. Hampir 1 jam. Lalu pembawa acara bilang, Pak, jamnya sudah habis. Dan lalu dia bilang, dan sekarang sudah bertobat. Dia menceritakan seluruh kejahatannya dan akhirnya sekarang sudah bertobat. Bagaimana bertobat, bagaimana karya Tuhan di dalam hidupnya, dia tidak jelaskan. Kalau begitu, waktu itu dia bukan menjadi saksi Tuhan, tapi dia menjadi saksi diri sendiri. Banyak orang bersaksi, bukan bersaksi tentang Tuhan, menyaksikan Tuhan, menyaksikan kehebatannya, menyaksikan gerejanya, menyaksikan pendetanya. Ada satu anak muda yang sangat berapi-api, pergi sekolah. Dia sekolah di sekolah Reform Jakarta, sekolahnya Pak Tong waktu itu. Dan dia sangat mengidolakan Pak Stephen Tong. Dan dia menyebut Pak Stephen Tong itu adalah gurunya. Satu kali kami undang dia untuk berkhotbah di persekutuan kami. Dan dia berkhotbah dengan berapi-api, mirip seperti Pak Stephen Tong. Tapi setiap kali dia berkhotbah, terlihat dia sangat bangga dengan Pak Tong sebagai gurunya. Lalu dia mulai berkhotbah, guru saya bilang begini-gini, guru saya bilang begini, guru saya bilang begini, guru saya bilang begini. Sambil dia guru saya bilang, saya hitung. Guru saya bilang 1, guru saya bilang 2, guru saya bilang 23 kali. Pertanyaannya, dia sedang bersaksi tentang Tuhan atau bersaksi tentang gurunya? Kita bisa punya idola-idola tertentu. Kita punya pendeta-pendeta yang kita idolakan. Saya sendiri mempunyai pendeta-pendeta tertentu, teolog-teolog, penulis tertentu yang saya idolakan. Bahkan saya sendiri bisa jadi idola mungkin bagi saudara. Tapi kita bukan saksi bagi idola kita. Kita saksi Tuhan. Maka ingat bahwa kalau saudara bersaksi, Tuhan lebih diutamakan. Saya dulu waktu belum mendirikan gereja revival, masih tugas pelayanan di gereja yang lama. Saya pernah berkhotbah sebuah khotbah dengan tema Kristus yang terbaik, di mana saya bahas Kristus di dalam surat Ibrani. Karena konteks surat Ibrani adalah
banyak orang Yahudi yang jadi Kristen lalu murtad dengan kembali kepada Yudaisme, maka penulis surat Ibrani mau memberikan sebuah apologetik atau pembelaan bahwa sesungguhnya Kristus dan iman Kristen jauh lebih tinggi dari seluruh sistem imamat Yudaisme. Maka kata kunci di dalam surat Ibrani itu adalah lebih baik, atau lebih tinggi, atau lebih mulia. Maka saya berkhotbah bahwa Kristus lebih tinggi dari para malaikat. Kristus lebih tinggi dari Musa. Kristus lebih tinggi dari Harun. Kristus lebih tinggi dari semua sistem agama Yahudi. Dan lain sebagainya. Setelah itu, khotbah selesai, kebaktian selesai. Kami para hamba Tuhan berdiri di muka pintu untuk menerima salaman dari jemaat. Dan pada waktu seorang memberi salam kepada saya, dia berbisik pada saya. Dia mengatakan, terima kasih Pak Esra untuk khotbahnya. Mendengar khotbah Bapak, saya tambah kagum dengan Yesus Kristus. Wah, itu mungkin sudah lebih dari 15 tahun yang lalu. Tapi kalimat itu masih saya ingat sampai hari ini. Terima kasih untuk khotbahnya, karena mendengar khotbah Bapak, saya tambah kagum dengan Yesus Kristus. Itu menjadi penyemangat saya bahwa ternyata ketika saya berkhotbah, orang mampu melihat Yesus di sana. Dan saya betul-betul bersaksi. Saya akan merasa gagal ketika selesai khotbah, orang kagum pada saya, tapi tidak kagum pada tokoh yang saya khotbahkan. Dengan Kristus yang saya beritakan. Seorang di Alkitab yang sangat hebat menurut saya, di dalam menjaga fokus kesaksiannya terhadap Kristus, itu adalah Yohanes Pembaptis. Dia selalu bersaksi. Dan Kristus menjadi titik fokus, pusat kesaksiannya. Dalam Yohanes 1 ayat 19 dikatakan, dan inilah kesaksian Yohanes. Kesaksian Yohanes. Ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Dan dia mengaku tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Kesaksian Yohanes, aku bukan Mesias. Berarti dia tidak menjadikan atau mengarahkan orang pada dirinya. Seandainya mereka datang tanya, ya, siapakah engkau? Apakah engkau Mesias? Lalu Yohanes bilang, engkau sendiri mengatakannya. Ya. Kalau Yohanes berani berkata begitu, maka selesai. Semua orang akan mengarah kepada dia dan Kristus ditinggalkan. Saudara juga yang mendengar khotbah ini, kalau saudara sendiri adalah pengkhotbah, pikirkan setiap kali saudara berkhotbah, apakah khotbah saudara mengarahkan orang kepada Kristus atau mengarahkan orang kepada dirimu sendiri? Tanpa sadar, banyak orang memakai nama Tuhan berkhotbah sedemikian rupa, tapi mengarahkan orang-orang kepada diri sendiri. Itu gagal menjadi saksi. Seandainya saja Yohanes mau mengaku bahwa dia adalah Mesias, pasti dia sudah diarak-arak dijadikan raja oleh orang Yahudi. Untung Yohanes tahu diri. Lalu dia bersaksi dalam Yohanes 1 ayat 26-27. Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air. Tapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes mengarahkan, ketika orang mengarah kepada dirinya, dia justru mengarahkan orang-orang kepada Kristus. Pada kesempatan berikut lagi, Yohanes Pembaptis bersaksi. Yohanes 1:29-34. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah. Dialah yang kumaksud ketika ku katakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Ini kesaksian Yohanes. Dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Ia dinyatakan pada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman padaku, jikalau engkau melihat roh
itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia ini anak Allah. Ini kesaksian luar biasa. Beberapa kesempatan berikutnya, Yohanes tetap bersaksi tentang Kristus. Ayat 36 dari Yohanes pasal 1. Dan ketika dia melihat Yesus lewat, dia berkata, lihatlah anak domba Allah. Yohanes 3 ayat 30. Dia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Jadi Yohanes menunjukkan bahwa dirinya adalah saksi. Dan saksi untuk Kristus. Bukan saksi untuk dirinya. Dan bukan saksi untuk yang lain. Dan ini seharusnya menjadi teladan bagi kita. Agar seluruh hidup dan pemberitaan kita benar-benar mengedepankan Yesus. Karena itu kita ini adalah saksi dan saksi Tuhan. Sayangnya saudara-saudara, banyak hari ini orang tidak fokus bersaksi kepada Kristus. Saya dapat cerita, ada pengkhotbah yang berkhotbah, banyak kesaksiannya, nggak bahas, baca ayat, abaikan ayatnya, cerita. Lalu dia cerita, anak saya yang nomor 1 kuliah di Australia. Oh, anaknya pintar ini begini, waktu dia ujian dia begini, lalu sekarang sudah kerja, dia lamar kerja di sini. Anak saya yang kedua itu ada di Jerman. Anak yang saya yang ketiga ada di Belanda. Waktu habis cerita anaknya, selesai khotbah, jemaat pergi. Ini jemaat yang cerita pada saya. Dia pergi pada pendeta itu, dia pegang tangan, Pak Pendeta, terima kasih untuk khotbahnya. Setelah mendengar khotbah Bapak, saya menjadi lebih mengenal anak-anak Bapak. Setelah mendengar khotbah Bapak, saya jadi lebih mengenal anak-anak Bapak. Itu berarti bahwa fokus pemberitaan tidak lagi kepada Tuhan. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang kalau demikian seharusnya tidak layak disebut sebagai hamba Tuhan. Berapa banyak pemberita Injil yang berbicara mengatasnama kesaksian, tapi mereka tidak bersaksi atau tidak menjadi saksi bagi Tuhan, tapi menjadi saksi bagi diri sendiri. Ingat, kamu adalah saksiku, saksi Tuhan. Yang kesaksiannya sudah belok-belok arah dan sudah mengarah atau berubah fokus. Marilah kembali kepada Kristus. Bersaksi untuk Kristus, bukan bersaksi untuk diri. Bukan bersaksi untuk gereja, bukan bersaksi untuk denominasi, bukan bersaksi untuk aliran, bukan bersaksi untuk pendeta. Tapi bersaksi untuk Kristus. Maukah saudara jadi saksi Kristus? Maukah memberitakan Injil tentang Yesus Kristus kepada orang-orang yang belum percaya? Maukah menjadi saksi bagi Kristus lewat hidup saudara hari-hari? Perbuatan dan perkataan, di rumah, di jalan, di kantor, di tempat kerja, dalam pergaulan hari-hari. Maukah saudara meresponi kata-kata Yesus? Kamu akan menjadi saksiku.